Halo semuanya, selamat datang di video psikoedukasi tentang stigma terhadap penyandang disabilitas. Kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan singkat nih tentang apa sih stigma terhadap penyandang disabilitas itu. Dan bahkan kita akan memberikan contoh kasusnya, dampaknya, serta cara mencegah atau menanggulanginya teman-teman. Gimana? Penasaran kan? Yuk kita saksikan! Psikoedukasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada individu atau kelompok tentang suatu kondisi psikologis, sosial, atau kesehatan. Dalam konteks ini, psikoedukasi digunakan untuk menyebarkan pemahaman yang benar mengenai disabilitas dan dampak psikososial dari stigma. Stigma pada label anak disabilitas tertuju pada hal negatif. Diskriminasi yang ditujukan pada individu atau kelompok yang dikategorikan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Anak disabilitas menghadapi stigma yang seringkali dianggap tidak berguna atau menjadi beban. Hal ini yang membuat penyandang disabilitas seringkali kehilangan kepercayaan diri mereka. Padahal, mereka memiliki potensi yang sama dalam tumbuh kembang seperti anak pada umumnya. Yang harus kita ketahui di balik kekurangannya, mereka memiliki bakat yang luar biasa. Namun, saat ini banyak stigma jahat yang sering dihadapi mereka dari lingkungan sekitar seperti keluarga serta masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya penyandang disabilitas. Di dalam video psikoedukasi kali ini, kita mengambil contoh kasus versi film, yaitu film My Idiot Brother. My Idiot Brother adalah film Indonesia yang menceritakan tentang hubungan antara dua saudara, Angel dan Hendra. Hendra adalah seorang penyandang disabilitas intelektual yang sering dianggap idiot oleh lingkungan sekitar. Angel, adiknya, sangat menyayangi Hendra dan rela berkorban untuk merawat dan melindunginya. Meskipun Hendra sering diperlakukan dengan tidak hormat oleh orang-orang di sekitarnya, Angel terus menunjukkan bahwa kasih sayang, empati, dan penerimaan dapat melampaui batasan stigma sosial. Melalui kisah emosional Angel dan Hendra, masyarakat diajak untuk memahami bahwa setiap individu, apapun kondisinya, memiliki hak untuk dicintai, dihargai, dan diterima. Itu dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dia pasti punya satu kejeniusan walaupun tidak pernah terlihat. Siapa bilang Angel gak peduli? Ya kalau kamu peduli kakak kamu gak bakal hilang kayak sekarang dong. Kenapa nyalain aku terus? Setelah melihat dari film tersebut, kita bisa menemukan bentuk stigma yang harus dihadapi Hendra, seperti sering dipanggil idiot oleh orang-orang, diskriminasi sosial atau dianggap tidak berguna, hingga tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya terdapat stigma yang harus dihadapi oleh Hendra maupun keluarganya, seperti sering merasa sedih, sering dikucilkan dari lingkungan sosial, dan Angel, adik dari penyandang disabilitas tersebut, menghadapi tekanan sosial. Oke, jadi setelah kita memberikan contoh kasus versi film, kita juga akan memberikan contoh kasus versi berita, yaitu Sekar dan Tembok Tak Kasat Mata. Sekar merupakan seorang penyandang disabilitas psikososial di Kulon Progo yang mengalami stigma dari keluarga dan masyarakat setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Keluarganya menganggap ia sudah sembuh dan tidak perlu lagi layanan psikologis. Sementara masyarakat cenderung mengucilkannya. Ketidaktahuan tentang kesehatan mental dan biaya layanan psikologi yang mahal menjadi hambatan utama. Kisah ini menunjukkan pentingnya psikoedukasi untuk menghilangkan stigma dan memberikan dukungan yang tepat bagi pemulihan penyandang disabilitas psikososial seperti Sekar. Beberapa bentuk stigma yang didapat oleh Sekar, yang pertama ada stigma dari keluarga. Keluarga Sekar menganggap bahwa setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ia sudah sembuh total dan tidak lagi membutuhkan pendampingan psikologis. Pandangan ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap disabilitas psikososial yang sebenarnya membutuhkan pemulihan jangka panjang, bukan hanya pengobatan sesaat. Yang kedua, stigma dari masyarakat sekitar. Masyarakat cenderung menjauhi dan mengasingkan Sekar karena statusnya sebagai penyandang disabilitas psikososial. Hal ini mencerminkan stigma sosial bahwa orang dengan gangguan jiwa dianggap berbahaya,
tidak waras, atau tidak mampu bersosialisasi seperti orang lain. Yang ketiga, stigma institusional. Layanan kesehatan mental yang tidak ditanggung oleh BPJS menjadi bentuk stigma sistemik. Yang keempat, stigma internal atau self-stigma, seperti perasaan malu, rendah diri, atau tidak layak yang muncul akibat pandangan negatif dari orang lain. Yang selanjutnya, ada beberapa bentuk stigma terhadap sekar dan keluarga. Yang pertama, stigma sosial. Masyarakat sendiri mengucilkan sekar karena menganggapnya berbahaya atau tidak waras. Yang kedua, stigma keluarga. Keluarganya sendiri tidak memahami kondisi sekar secara utuh. Yang ketiga, stigma komunitas. Keluarga sekar ini bisa mengalami tekanan sosial atau rasa malu karena memiliki anggota keluarga dengan disabilitas psikososial. Ini membuat mereka cenderung menutupi atau bahkan mengabaikan kondisi sekar. Yang keempat, kurangnya pemahaman keluarga turut memperkuat stigma dengan mengabaikan pentingnya perawatan psikologis jangka panjang untuk sekar. Apa sih dampak yang terjadi bagi psikologi? Jadi, dampak psikologi yang dapat terjadi bagi penyandang disabilitas akibat stigma adalah perasaan rendah diri, stres, kecemasan, bahkan depresi. Stigma dapat membuat penyandang disabilitas merasa tidak berharga, tidak berguna, dan tidak percaya diri, sehingga mempengaruhi harga diri dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, stigma juga dapat menyebabkan isolasi sosial, membatasi kesempatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Dampak psikologi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup penyandang disabilitas dan membatasi potensi mereka untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Selain dampak yang terjadi bagi psikologi, ada juga loh dampak yang terjadi bagi sosial. Apa sih? Jadi, dampak sosial yang dapat terjadi bagi penyandang disabilitas akibat stigma adalah sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Stigma dapat membuat penyandang disabilitas merasa tidak diterima oleh masyarakat, sehingga mereka cenderung menghindari interaksi sosial dan merasa terisolasi. Hal ini dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, cara mencegah. Cara mencegah tentunya yang pertama kita bisa lewat mengedukasi masyarakat, di mana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan kondisi yang perlu dihargai dan didukung. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, diskusi publik, serta pemanfaatan media massa dan media sosial. Cara yang lain yaitu seperti penggunaan bahasa yang inklusif, yaitu menghindari penggunaan istilah yang merendahkan, seperti cacat atau tidak normal, dan menggantinya dengan istilah yang lebih tepat dan menghormati, seperti penyandang disabilitas, teman netra, atau teman tuli. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif. Masyarakat perlu melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas sosial, pendidikan, maupun profesional, tanpa memperlakukan mereka secara berbeda. Hal ini menciptakan ruang yang inklusif dan menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang setara. Selanjutnya, menghindari asumsi negatif. Tidak serta-merta menganggap penyandang disabilitas tidak mampu melakukan sesuatu. Sebaliknya, berikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan memilih bentuk bantuan yang sesuai jika memang dibutuhkan. Jadi, dari pembahasan kita kali ini, kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu penerapan psikoedukasi berperan penting dalam mengubah stigma negatif terhadap anak penyandang disabilitas. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang kondisi, kebutuhan, dan potensi mereka. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat bersikap lebih inklusif dan sportif, bukan diskriminatif. Kisah dalam film My Idiot Brother dan pengalaman nyata Sekar di Kulon Progo menggambarkan bagaimana stigma dari lingkungan, keluarga, hingga institusi berdampak pada isolasi sosial, tekanan psikologis,
serta pembatasan akses pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi sosial. Untuk mengatasinya, dibutuhkan langkah terpadu seperti edukasi terhadap masyarakat, berupa kampanye, seminar, dan diskusi publik. Penggunaan bahasa inklusif mendorong partisipasi aktif serta penyediaan dukungan dan kesempatan nyata. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait akan mewujudkan lingkungan inklusif yang menghargai bakat dan keunikan anak berkebutuhan khusus.